Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Asep. Saya Pak dari Direktorat PAI. Mohon izin Pak, mungkin Bapak bisa melakukan pengenalan diri karena saya juga memegang data Bapak gitu Pak ya. Monggo Pak. Dipersilakan Pak. Salam kenal kembali. Nama saya Asep Gunawan, MPDI. Kelahiran saya Kuningan 19 Februari 1977. Awal mula saya diangkat ASN tahun 2008 sebagai guru SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Kemudian saya merasa penasaran ingin menjajaki juga pengalaman eksplor diri sebagai guru di jenjang bawahnya, yaitu di SD. Alhamdulillah ditugaskan di SD bertaraf internasional sebelum dibubarkan oleh MK ya. Nah, itu di SD BI Cikaso Kuningan. Kemudian saya diangkat sebagai pengawas. Sejak 2015 saya sudah sangat diapresiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan direkrut sebagai visitor nasional dan diberi penghargaan sebagai guru PAI berprestasi 2016-2017. Nah, berprestasi nasional, kemudian saya diterbangkan ke perbatasan Malaysia NKRI, Putus Sibo, Kalimantan Barat, dan jadi instruktur nasional sejak 2015 sampai ke Sulawesi, sampai ke Aceh, titik 0 km. Akhirnya saya dibersamailah oleh keluarga besar Subdirektorat PAI SDLB. Kemenag RI, waktu itu direkturnya Bapak Dr. Halpian Lubis, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau karena beliau sudah tiada ya. Tapi saya anggap itu benar-benar Bapak PAI bagi saya betul-betul dibimbing, saya betul-betul diberdayakan lah kemampuan saya. Kebetulan passion saya di bidang teknologi, pendidikan, pembuatan media pembelajaran berbasis digital dan sebagainya. Itulah yang saya share berbagi praktik atau best practice ke pelosok-pelosok se-NKRI sampai ke Padang, ke Palu bersama beliau, bersama keluarga besar Subdit PAI SD _SDLB Kemenag RI. Makanya Kemenag bagi saya seolah rumah besar ya, yang betul-betul memberdayakan diri saya, padahal status saya masih ASN Dikbud waktu itu. Makanya ketika ada tawaran dari PLT Kasipai, katanya Kang pindah aja ke Kemenag, ke keluarga yang menaungi ke PAI-an di Indonesia. Ya udah, saya istihoroh dan alhamdulillah bersama Pak UHA proses mutasi setahun yang lalu, dan sekarang tiba saatnya uji kom. Alhamdulillah kemarin sudah di 150 soal dan sekarang wawancara ketemu Pak Bruri. Mudah-mudahan ini ya mohon doanya dimudahkan, diluluskan gitu. Amin. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih ke Pak Asep dan teman-teman semua yang sudah bersedia ingin bergabung ke kami di Kementerian Agama. Tadi Bapak sampaikan cukup luar biasa juga Pak ya, pengalamannya Bapak sebagai pengawas PAI sudah tahun Pak ya. Sudah melakukan pengembangan inovasi gitu Pak terkait tugas dan fungsi pengawasan Bapak sebagai pengawas itu Pak ya. Mungkin bingung juga saya mau berdialog dengan Bapak, dengan Bapak sudah cukup berpengalaman. Enggak Pak, cuma kebetulan. Ada satu hal yang ingin saya tahu dari Bapak ya, apa ya, perampingan jabatan fungsional. Betul. Nah, khususnya untuk jabatan fungsional guru. Nah, dalam hal ini kan di Permen 4 RB ini dijelaskan akan dihapuskan dan akan dijadikan satu ke dalam jabatan fungsional guru. Betul. Nah, ini bagaimana Bapak menyikapi Permen 4 RB ini Pak? Oke, terima kasih Pak. Memang semenjak itu bergulir, hampir di setiap grup-grup WA pengawas senasional memang ramai sekali. Jadi rata-rata para pengawas itu galau. Mereka dengan tergesa-gesa seolah menafsirkan akan adanya pembantaian atau penghapusan peran kepengawasan tersebut. Di satu sisi, ketika jabatan itu dialihkan ke semula sebagai guru, artinya pengawas mungkin turun derajat ya istilahnya. Jadi ada beban psikologis tersendiri yang biasanya mungkin disapa Pak PS, yang biasanya disapa Pak Pengawas, akhirnya rata kembali. Tapi terlepas dari itu semua, saya pribadi menafsirkannya bahwa itu bukan penghapusan peran pengawas, tapi hanya mensaturumpunkan pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam satu rumpun jabatan fungsional. Saya berhusnudzon saja, berbaik sangka bahwa sertifikasi kita aja contohnya, itu kan sebetulnya tidak ada sertifikasi pengawas atau sertifikasi kepala sekolah. Dengan diselamatkannya status kita, japungnya sebagai japung guru, otomatis itu juga kan langkah cerdas dari pemerintah untuk mengamankan sertifikasi kita. Itu tafsiran saya aja pribadi. Jadi tidak ada sertifikasi guru, tidak ada sertifikasi kepala sekolah, tidak ada sertifikasi pengawas, yang ada sertifikasi guru dan dosen. Dengan kita tetap bertahan di jabatan fungsional sebagai guru, kita aman sertifikasinya. Itu husnuzon saya yang pertama. Yang keduanya,
toh ke fungsi kepengawasan dalam hal ini, misalnya coaching, pendampingan, tetap ada. Artinya, sekalipun kita dikembalikan Japung sebagai guru, kita kan tetap dengan tugas tambahan mendampingi satuan pendidikan tersebut. Cuma untuk PAI masalahnya satuan pendidikannya yang mana? Karena kan PAI mah seolah-olah ke PS Bina enggak, ke PS Madrasah juga enggak. Makanya saya strategisnya kalau dikabulkan, pengennya sih pindah ke Kemenag langsung sebagai pengawas madrasah. Karena satuan pendidikan jelas madrasah gitu kan. Nah, jadi ketika saya ngawas, coaching, training, jelas madrasah saya ada gitu. Dengan beban minimal 7 madrasah. Nah, Bapak, terima kasih Pak penjelasannya. Memang iya. seperti itu yang kita lakukan ya dalam hal ini untuk penyelamatan lah teman-teman pengawas moderasi beragama. Kita ingin tahu terkait mengenai sikap atau tindakan Bapak ketika dalam komponen anti kekerasan ini, Pak. Saya ingin tahu mengenai penilaian Bapak terkait kasus-kasus ini, Pak. Baik Pak, terima kasih. Menarik sekali untuk tema moderasi beragama. Seperti kita maklum bersama bahwa ini kan dibangun dengan 4 pilar. Yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang terakhir, mohon koreksi kalau salah, menghargai budaya bangsa kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan kekerasan yang marak terjadi, terutama dengan tafsiran-tafsiran ekstrim terhadap nukilan-nukilan baik ayat maupun hadis. Saya secara pribadi memang tidak setuju ya dengan tafsiran-tafsiran ekstrim. Karena moderasi beragama itu sendiri sebetulnya adalah sikap tawasud atau pertengahan yang harus diambil oleh seorang muslim dan mukmin terhadap cara beragama. Jadi bukan merubah inti agama yang sudah mapannya. Sebetulnya moderasi beragama kadang diterjemahkan sebagai seolah-olah mau menggeser kemapanan tatanan akidah syariah dan muamalah Islam. Padahal tidak ke sana larinya. Justru ini hanya memoderatkan cara kita dalam memahami dan menjalankan, terutama menjalankan agama. Betapa Rasulullah sendiri sangat Islam rahmatan lil alamin. Bahkan kepada tetangganya yang Yahudi sekalipun, beliau masih sangat mengusahakan untuk menengok di kala sakitnya. Luar biasa sekali. Kadang dengan hal-hal akhlak-akhlak yang menurut kita sekarang sudah menjadi pemandangan langka di era atau zaman now, tapi akhlak Rasulullah itulah yang sebetulnya berhasil memancing si Yahudi yang tetangga tersebut malah masuk Islam. Jadi tafsiran-tafsiran yang selama ini berkembang di Barat bahwa agama Islam sangat intoleran, lalu bom bunuh diri dan sebagainya, itu sebetulnya Rasulullah tidak sampai seperti itu. Semisal secara sirah nabawi aja dari peristiwa atau ibroh pelajaran perang Khandaq, itu saya pernah baca di literasi Islam itu, waktu itu Rasulullah juga mengenakan pakaian dari besi. Artinya sangat ingin, perlu bagi seorang muslim mukmin untuk menjaga diri dari kemungkinan-kemungkinan modorot perang. Tidak lantas diartikan bahwa karena tujuannya mulia lalu bom bunuh diri aja, mati konyol. Itu tidak sangat tidak nyunah. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk membentengi diri, melindungi diri dulu, buktinya dengan ada baju besi perang. Waktu itu juga membuktikan bahwa tidak ada kesunahan yang namanya perang bunuh diri dalam peperangan. Kemudian terkait konflik horizontal yang sering terjadi ya karena mungkin kegagalan mengambil relasi positif antara negara dan agama misalnya. Itu juga bahaya sekali, tafsiran-tafsiran ekstrim. Jadi dengan konsep bermoderasi beragama tawasud atau keseimbangan, sebaik-baik urusan di pertengahan, artinya tidak berusaha terlalu ke kanan, tidak berusaha juga tidak terlalu ke kiri atau ke ekstrim-ekstriman. Berusaha sebaik-baik urusan ada di pertengahan. Itu luar biasa sekali. Konsep ini ketika diterapkan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, maka konflik horizontal insya Allah dapat diminimalisir. Itu yang saya pahami. Bahkan Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya bahwa katanya kalau ada pihak muslim yang memusuhi kafir sekalipun, memengarangi kafir, padahal si kafir itu tidak sedang memengarangi kita, maka katanya itu sudah menyatakan perang denganku, kata Nabi Muhammad. Artinya hak asasi manusia si kafir sekalipun atau non muslim sangat dilindungi dalam Islam selagi orang kafir tersebut tidak sedang melaksanakan aksi memerangi kita. Artinya orang kafir yang tidak memerangi kita tidak ada alasan untuk kita perangi gitu kan. Luar biasanya rahmatan lil alamin Rasulullah sampai seperti itu kalau menurut saya. Jadi saya sangat sependapat sekali dengan sikap Kementerian Agama untuk mengaplikasikan konsep-konsep moderasi beragama di mana kita dituntut tawasud di pertengahan saja, tidak usah terlalu kanan, tidak usah terlalu kiri, kemudian tawazun, hidup yang seimbang, kemudian ada juga islah, yaitu penuh pertimbangan-pertimbangan dan perbaikan-perbaikan, lalu pembaharuan, dan juga kalau nggak salah musyawarah, artinya musyawarah itu artinya berusaha untuk tidak adanya diskriminasi, artinya non diskriminatif.
tentang pemilu aja. Kadang kita jadi masalah, apakah calonnya dari Cina atau itu tidak masalah. Karena dalam konsep moderasi beragama, yang penting kan tipikal kepemimpinannya, track recordnya baik. Ya, di sana adanya apa istilahnya musyawarah, egaliter atau persamaan gitu dalam hal kepemimpinan sebuah kenegaraan. Yang penting selama dia profesional tidak masalah. Itu yang saya pahami seperti itu. Kemudian ada i'tidal. I'tidal itu kan lurus, tegas. Contoh dalam perayaan Natal misalnya itu yang sering jadi polemik. Kadang kita kebablasan, saking inginnya dikatakan toleran, sampai kita kebablasan melacurkan keyakinan sendiri ke dalam keyakinan orang lain. Itu juga kalau menurut saya tidak bisa dibenarkan, tapi juga mengganggu ibadah orang lain juga, apalagi tidak dibenarkan. Cukuplah toleransi itu kita terjemah sebagai minimal tidak mengganggu perayaan dari orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu tidak tetap lurus tanpa harus melacurkan keyakinan diri dengan keyakinan yang berbeda. Tidak, menurut saya seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan misalnya tatawur wal ibtikar kalau nggak salah. Itu berarti dalam hal apa ya? Apa namanya? Tatawur. Jadi inovasi-inovasi itu juga penting. Pembaharuan penting. Artinya berusaha memperbaiki tatanan yang lama dengan konsep kebaruan kekinian. Artinya mengadopsi perubahan-perubahan kekinian. Tidak lantas membid'ah-bid'ahkan karena tidak ada di zaman Rasul. Tidak semua yang tidak ada di zaman Rasul lalu muncul di zaman sekarang lantas jadi bid'ah. Contoh teknologi. Teknologi itu kan handphone tidak ada di zaman Nabi. Sekarang diada-adain. Tapi itu menurut saya bukan bid'ah. Itu hanya kategori maslahatul mursalah. Artinya hanya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Toh itu meringankan. Toh itu membantu teknologi itu. Berselaras dengan pidawur Rasul, yasiru, mudahkanlah, walatu asiru. Jangan kau persulit. Teknologi menurut saya eksistensinya memang memudahkan kehidupan manusia. Tidak menyulitkan. Sekalipun speaker atau mikrofon dipakai adzan, tidak ada di zaman Nabi, lalu diada-adain di zaman sekarang, itu menurut saya bukan bid'ah, tapi itu lebih kepada maslahatul mursalah demi perbaikan kemaslahatan manusia zaman now. Itu menurut saya. Kemudian yang terakhir, kalau nggak salah itu apa ya? Konsep moderasi beragama. Tahadur. Jadi keberperadaban gitu. Berperadaban artinya bagaimana adab-adab itu dijunjung tinggi dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Qur'ani supaya generasi kita hasil didikan dan coaching para pengawas itu bisa hidup secara Quran dan seciri hadis Nabi dengan tetap mengadopsi perubahan-perubahan zamannya gitu menurut saya. Mohon maaf kalau salah gitu. Terima kasih penjelasannya Pak. Tadi juga cukup menarik ya Bapak penjelasannya. Perlu kita tahu juga bahwa tujuan utama dari moderasi juga kan tadi Bapak sudah sampaikan itu untuk mewujudkan tadi terkait dengan kerukunan ya kan, mencegah radikalisme dan intoleran lah gitu ya. Dan juga yang menarik juga tadi melakukan pendidikan karakter lah, terutama untuk siswa-siswa muslim di wilayah NKRI, khususnya di wilayah Bapak, di wilayah Jawa Barat ya dalam ini Kuningan ya Pak. Mohon. Ya, semoga Bapak bisa bergabung dengan kami. Amin. Bapak juga bisa bergabung dengan kami. Mohon supportnya Pak, doanya dan pengkondisian semoga saya diterima.